Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita awali dengan bersama-sama melahirkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan hidayah, taufik, inayah dan rahmatnya saat ini kita semua masih tetap mendapatkan kekuatan iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat bersama-sama hadir di masjid yang penuh barokah ini untuk memenuhi undangan Allah guna menaikkan ibadah sholat Jumat bersama. Tentunya dengan iringan doa, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua diberikan keselamatan dan kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia secara nalurinya memiliki dua perasaan yang saling bertentangan, yaitu perasaan khauf, rasa takut, dan roja atau harapan, yang kedua-duanya memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam menentukan pola dan amal seseorang. Dengan adanya harapan atau roja dapat mendorong seseorang untuk giat bekerja, beramal, dan beribadah. Sementara dengan adanya rasa khauf atau takut dapat mengendalikan nafsu dari berbuat semaunya. Contoh daripada roja atau harapan adalah seorang petani di pagi-pagi buta telah keluar dari rumahnya diiringi dengan hujan, gerimis, dan udara yang dingin. Sesampai di sawah ladangnya, diterjuninya sawah yang berlumpur itu, diinjak-injaknya, dicangkulnya, dibajaknya, diratakannya, dan kemudian ditanamnya benih. Semuanya dilakukan tanpa merasa berat dan segan, karena adanya harapan untuk mendapatkan hasilnya. Di telinganya senantiasa terngiang kata-kata hikmah, man zara'a hasada, barang siapa yang menanam dia akan memetik hasilnya. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh tentu akan berhasil. Contoh yang kedua daripada roja adalah orang yang sakit. Karena sakit ia datangi dokter, ia turuti nasihat dokter, ia beli obat-obat betapapun mahalnya, bahkan ia rela manakala harus diamputasi, dibedah, dioperasi, karena adanya harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Demikian pula adit orang yang beribadah. Per-3 malam dia sudah bangun dari tidurnya untuk melakukan sholat tahajud, yang kemudian disambung dengan sholat berjamaah subuh di masjid. Semuanya dilakukan tanpa merasa berat, karena adanya harapan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Harapan atau rojak yang demikian ini akan meluncur kepada berlebih-lebihan yang justru bakal merusak manakala tidak dibarengi dengan perasaan khauf atau takut. Akibatnya si petani akan bekerja di sawah ladangnya tanpa mengenal waktu dan kesehatan dirinya. Si sakit akan menghabiskan uangnya, bahkan mungkin bukan uangnya sendiri. Si abid akan beribadah menurut seleranya. Maka takut atau khauf akan mengatur semuanya sehingga berjalan sesuai qudrah dan aturan. Yang dimaksud takut tentunya adalah takut akibat jelek yang bakal menimpa dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kita sekalian sebagai umat Islam yang meyakini akan adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan Rahman dan Rahimnya Allah, maka tentunya tiada harapan dan rasa takut kecuali mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tiada takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mendorong kita sekalian untuk melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan beramal sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 11 menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia beramal dengan amal yang soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan apapun. Sebaliknya, orang yang tidak pernah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang diharap-harapkan hanya semata-mata kemewahan duniawi, maka betapapun kebenaran ayat-ayat Al-Quran akan didustakan, sunnatullah ditentang, dan bahkan hukuman kepada orang yang durhaka yang pernah ditimpakan oleh Allah kepada mereka pun tidak dijadikan pelajaran. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha ulaika walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap untuk bertemu kepada kami, dan bahkan mereka itu merasa enak dan nyaman hidup di dunia, dan orang-orang yang melupakan terhadap ayat-ayat kami, maka bagi mereka adalah neraka jahanam akibat daripada laku perbuatan mereka. Sehingga Al-Quran yang sudah jelas dan gamblang membawa beberapa petunjuk dan pelajaran ditolaknya dengan berbagai dalih dan alasan. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw badila. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran secara jelas, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan untuk bertemu kepada kami, cobalah datangkan Al-Quran selain ini, atau gantilah ia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu tentunya merupakan suatu kesalahan yang besar manakala kita sekalian sudah tahu bahwa hidup kita ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki kita sekalian ini juga dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kekuatan kepada kita sekalian ini tiada lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru bukan Allah yang kita harap, bukan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Demikianlah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, besarnya pengaruh harapan atau roja ini bagi sikap perbuatan kita. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya bagi kita sekalian,
di dalam hidup dan kehidupan ini adalah perasaan takut atau khauf atau yang biasa kita kenal dengan taqwallah, untuk menghentikan sikap-sikap yang negatif. Diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa pada zaman dahulu ada 3 orang yang sedang berpergian. Di tengah perjalanan ketiganya ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Karena itu kemudian mereka mencari tempat berlindung. Mereka kemudian menemukan sebuah gua untuk berlindung dari hujan. Karena hujan cukup lebat, maka batu besar yang berada di atas pintu gua longsor sehingga menutupi pintu gua. Segala daya dan kekuatan sudah dicurahkan untuk mereka bisa keluar dari gua. Namun apa dayalah kekuatan manusia. Akhirnya salah seorang di antara ketiganya mengusulkan, kita tidak bisa keluar dari gua ini tanpa kita berdoa kepada Allah, sambil kita mengadukan amaliyah yang kita pandang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usul ini kemudian diterima sehingga satu persatu berdoa. Salah satu di antara yang berdoa yang terkait dengan tema khutbah hari ini adalah seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis pujaannya. Berkali-kali dia merayu agar gadis pujaannya itu mau menyerahkan kehormatannya. Namun berkali-kali pula ia menolaknya. Tetapi di saat ekonomi mepet, kesulitan ekonomi, akhirnya ia mendatangi jejaka itu dan kemudian bersedia menyerahkan kehormatannya, asal pemuda itu memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan. Diceritakan dalam hadis yang cukup panjang sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW, tatkala keduanya sudah berada di kamar, sehelai kain pun juga sudah tidak ada yang menempel di tubuhnya, dan bahkan kata pemuda itu dalam doanya, tatkala dia sudah berada di atas pangkuannya, maka terlontarlah kata-kata dari gadis itu, wahai kanda, ittaqillah, wahai kanda, takutlah kanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kata-kata ittaqillah ini, takutlah kanda kepada Allah, maka darahnya turun 180 derajat, sehingga kemudian dia cepat-cepat berpakaian dan kemudian bertaubat kepada Allah. Laki-laki tersebut kemudian berdoa, ya Allah, manakala amalnya yang saya lakukan ini Engkau pandang istimewa, kami mohon bukakan ya Allah batu besar yang menutupi gua ini. Maka dengan kuasa Allah, batu itu bergeser sehingga kemudian ketiganya bisa keluar dari gua. Demikian pula hadirin jamaah Jumat rahimahullah, Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dirayu oleh Zulaikha, ia berkali-kali pula ia menolaknya. Tetapi di saat majikannya sudah tidak ada di rumah dan kemudian tinggal berdua saja, pintu-pintu sudah ditutup oleh Zulaikha. Dengan penuh nafsu Zulaikha mengajak, wahai Yusuf, hai ta'ala, kesinilah wahai Yusuf. Apa jawaban Yusuf? Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Padahal sebagai laki-laki normal, Yusuf pun sebetulnya juga berkeinginan lebih-lebih Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhanar rabbi. Andaikan Yusuf tidak mengetahui tentang kebenaran kehebatan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, niscaya kemudian Nabi Yusuf pun akan tergelincir. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam merasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah, ia kemudian mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Penjara lebih aku sukai daripada mengikuti bujuk rayu Zulaikha. Ini artinya khauf mampu mengendalikan Yusuf dan pemuda tadi
dari godaan maksiat. Oleh karena itu marilah kita gelorakan dalam diri pribadi kita semangat dua hal, khauf dan roja. Kita senantiasa mengharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita merasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.